Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Berjumpa lagi dengan Bu Guru pada tema yang keempat, subtema yang ketiga, pembelajaran yang keempat. Kali ini pembelajaran kita akan cukup singkat sekali karena kita akan mengulas kembali unsur intrinsik dari cerita. Jadi Bu Guru akan menampilkan cerita, kita baca bersama-sama, kemudian kalian menganalisis nama tokoh, judul cerita, dan sebagainya yang ada di akhir cerita. Kali ini kita akan membaca tentang pentingnya budaya tegur sapa. Kita baca bersama-sama ya. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Di dalam cerita yang telah kita baca bersama-sama tadi, itu ada penerapan dari sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan dan kesatuan. Jadi, ada nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang terbentuk dari unsur-unsur sosial masyarakat, bahkan tegur sapa itu merupakan pengamalan dari sila ketiga. Persatuan Indonesia. Tidak peduli dari manapun, ini kan transmigrasi ya. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Jadi ada berbagai macam suku di dalamnya. Jadi tidak menghalangi mereka untuk bertegur sapa, untuk bersatu, dan menolong sesamanya. Juga ada penerapan dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemudian warga ini bergotong royong bergantian menjaga Nenek Ija. Itu juga pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Ikhlas dan tanpa pamrih.
Cerita ini mempunyai judul. Cerita ini mempunyai tokoh. Ada juga watak dari tokoh. Jadi kita akan mencari unsur intrinsik cerita yang akan kita tuangkan dalam peta pikiran berikut ini. Ini ada judulnya apa, ditulis. Meskipun bentuknya tidak bulat, tidak apa-apa. Misalnya persegi panjang, tidak ada masalah. Tapi harus berbentuk peta konsep yang ada panahnya. Jangan ditulis langsung ke bawah, itu namanya bukan peta konsep ya. Bentuknya sama seperti ini, tapi yang lingkaran bisa diganti dengan persegi panjang, bisa kamu ganti dengan segitiga. Terserah, yang pasti bentuknya peta konsep, bukan rangkuman. Judul ditulis tadi, judulnya apa, tokohnya siapa saja tadi. Kemudian sifat tokohnya bagaimana. Ini ada Pak Kepala Desa ya, tokohnya misalnya Bapak Kepala Desa. Sifat tokoh misalnya 1, Kepala Desa, 2, bagaimana wataknya Kepala Desanya. Tempatnya ada di mana, awal ceritanya bagaimana, akhir ceritanya bagaimana, dan ada pesan moral atau amanat dari cerita. Ini merupakan sebagian dari unsur intrinsik cerita. Kalau tidak jelas, silakan diulangi kembali cerita yang ada di video yang tadi. Bisa di-skip, kemudian ditulis jawabannya. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.